Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maheswari Anya Anggriani, mahasiswa dari STKIP Taman Siswa Bima, Prodi PGSD kelas B semester 2 dengan NIM 2023070317. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah konsep dasar PKN dengan dosen pengampu Ibu Mila Septian Haryati, MED. Dalam video ini saya mengangkat materi yang diringkas dalam makalah kelompok saya sendiri yang berjudul tentang strategi mengajar PKN di SD. A. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah seperangkat metode dan teknik yang digunakan oleh para pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara efisien, menarik, dan mudah dipahami oleh para siswa. Strategi pembelajaran memainkan peran krusial dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang mengandung rangkaian kegiatan yang terbentuk dalam sebuah tindakan atau rangkaian kegiatan yang terencana agar dapat meraih tujuan pendidikan tertentu. Dengan kata lain, strategi pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang terencana dalam penyampaian materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Berikut beberapa jenis-jenis strategi pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru saat mengajar di kelas. 1. Strategi pembelajaran ekspositori. 2. Strategi pembelajaran berbasis masalah. 3. Strategi pembelajaran inquiry. 4. Strategi pembelajaran kolaboratif. 5. Strategi pembelajaran berbasis teknologi. B. Karakteristik pembelajaran inovatif, kreatif, dan bermakna. Pembelajaran inovatif, kreatif, dan bermakna dalam mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN di sekolah dasar SD merupakan pendekatan yang memperkaya pengalaman belajar siswa. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dalam pendekatan ini. 1. Inovatif dan kreatif. A. Guru menggunakan metode dan strategi yang di luar batas konvensional. B. Mendorong siswa untuk berpikir kreatif, mencari solusi baru, dan menyampaikan ide-ide. 2. Bermakna. 1. Materi pembelajaran disajikan dengan relevansi terhadap kehidupan sehari-hari. 2. Siswa tidak hanya menghafal fakta, tetapi juga memahami makna dan hubungannya dengan dunia nyata. C. Kemampuan yang harus dimiliki seorang guru SD sebelum pembelajaran PKN. 1. Menguasai materi keilmuan. 2. Konsep dan prinsip kepribadian nasional. 3. Kemampuan menyelesaikan materi. 4. Kemampuan mengelola pembelajaran. 5. Penguasaan substansi pendidikan kewarganegaraan. D. Strategi model pembelajaran konseptual PKN di SD. Model pembelajaran konseptual adalah pendekatan yang menekankan pada hubungan antara materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan PKN di sekolah dasar SD, berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan dalam model pembelajaran konseptual PKN di SD. 1. Menyediakan materi yang relevan. 2. Menggunakan metode pembelajaran yang interaktif. 3. Menerapkan pendekatan konseptual. 4. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran. 5. Mengadakan kegiatan simulasi atau kunjungan lapangan. E.
Strategi model pembelajaran PKN tematis di kelas 1, 2, dan 3 SD. Model pembelajaran tematis PKN di SD merupakan pendekatan yang mengintegrasikan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN dengan mata pelajaran lain melalui tema-tema yang menjadi pusat pembelajaran. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam model pembelajaran tematis PKN di kelas 1, 2, dan 3 SD. 1. Penentuan tema yang relevan. 2. Keterlibatan siswa dalam penentuan kegiatan pembelajaran. 3. Variasi sumber belajar. 4. Pelaksanaan pembelajaran berpusat pada siswa. F. Strategi model pembelajaran PKN berbasis portofolio di kelas 4, 5, dan 6 SD merupakan sebuah inovasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan portofolio yang mencerminkan perkembangan dan pencapaian mereka dalam mata pelajaran PKN. Mari kita jelajahi lebih lanjut. 1. Mengidentifikasi masalah kebijakan publik dalam masyarakat. 2. Mengumpulkan informasi terkait masalah yang dipilih. 3. Membangun portofolio kelas. 4. Menyajikan portofolio. 5. Melakukan refleksi pengalaman belajar. G. Strategi manajemen kelas. Strategi manajemen kelas adalah kumpulan teknik dan pendekatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kelas dengan efektif. Berikut adalah beberapa strategi yang terbukti efektif. 1. Tetapkan aturan yang jelas. 2. Berinteraksi dengan siswa. 3. Buat kelompok. 4. Konsisten. 5. Beri siswa kesempatan memperbaiki masalah. 6. Beri penghargaan atas perilaku baik. 7. Tempatkan diri Anda pada posisi siswa. 8. Bicaralah dengan siswa Anda. H. Strategi SPELT. Strategi Program for Effort Learning Teaching. SPELT menekankan pada pengembangan kesadaran siswa terhadap cara mereka belajar dan berpikir. Penerapan SPELT dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa dan membantu mereka menjadi pembelajaran yang lebih mandiri dan efektif. Oleh karena itu, strategi ini layak untuk dieksplorasi lebih lanjut dalam konteks pendidikan. I. Metode menciptakan pembelajaran inovatif, kreatif, dan bermakna pada pelaksanaan KBM PKN. Dalam era digital yang terus berkembang, pendidikan menjadi sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda kita untuk menghadapi tantangan masa depan. Salah satu mata pelajaran yang tak kalah penting adalah pendidikan kewarganegaraan PKN. Berikut beberapa metode pembelajaran PKN yang inovatif. 1. Simulasi interaktif. 2. Proyek kolaborasi. 3. Penggunaan teknologi. 4. Guru sebagai fasilitator. J. Kiat-kiat dan tips mengajar agar tidak membosankan mengajar PKN di SD. Mengajar pendidikan kewarganegaraan PKN di SD memerlukan aktivitas dan inovasi agar siswa tidak merasa bosan. Berikut beberapa kiat dan tips yang dapat membantu Anda menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. 1. Ciptakan iklim yang nyaman. 2. Lingkungan kelas yang menarik. 3. Berikan pujian. 4. Ajukan pertanyaan. 5. Respon setiap pendapat atau pertanyaan. 6. Gunakan teknologi. 7. Kolaborasi dengan siswa. 8. Ubah cara penilaian. 9. Jadikan pembelajaran menyenangkan. 10. Berani mengambil risiko. Menurut para ahli tentang strategi pembelajaran PKN SD, Groper 1990 mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan
pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan menurut para hadis yang bagaimana dalam Al-Quran berbicara tentang pembelajaran, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh dalam arti mewajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk belajar dan mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang baik (billati hiya ahsan), khusus untuk Qis Al-Nahl ayat 16 halaman 125. Demikian video singkat yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan suara atau bacaan dalam video ini, saya mohon maaf dan undurkan diri dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.